Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Nugraha Fikri dengan NIM 112240096. Di sini saya ingin memberikan prosedur bagaimana pengerjaan peta tambang terbuka dengan menggunakan AutoCAD 2007. Baik, untuk pertama yang kita butuhkan itu ialah data-data berupa BM, BS, dan juga step-outnya. Maka dari itu kita akan langsung aja buktiin di sini. Maksudnya itu seperti ini. Hmm, bisa ya? Bisa coba. Hmm, sip, sip, sip. Hmm, dan nah, udah jadi seperti ini kita drag aja. Kalau udah di drag, ini ada nih. Kemudian ini bisa kita pindahin. Ini di sini tuh Ctrl C kita pilih nilai kemari. Kemudian semua ini tuh kita mau ganti-ganti titik koma dan komanya jadi titik dan koma aja. Ctrl H, find what apa yang mau kita buat itu sama tuh komanya mau kita ganti sama titik. Refresh up. Tuh, ini Ctrl H. Sini.
Ini ada yang salah dikit tadi di sini. Control C di sini ya. Pastinya itu yang value. Nah, karena ini udah value, kita kontrol H lagi. Lalu bisa di replace. Mohon maaf. Kemudian kita cari yang titik komanya. Kita titik komanya kita ganti sama koma. Terus replace up. Udah. Jadi sebenarnya di sini tuh udah yang koma yang titik jadi titik, yang koma jadi koma. Yang koma jadi titik, yang titik koma jadi koma aja. Nah, kalau udah gini, data yang kita butuhin itu cuma di stack out 1 sampai stack out 4. Tapi kita di sini semuanya kita pakai, kita Ctrl C aja. Kita masuk ke AutoCAD. Kalau udah, ini kita Ctrl V aja. Ini Ctrl V. Terus tekan Z, E, Enter. Ini kita Ctrl A. Nah, jadi ini tuh ialah titik-titik. Jadi kita yang menjadi view view kita lah. Sebenarnya kalau yang ini kan cuma BMBS-nya. Kalau ini tuh jadi step 1 tuh step 1, step 2, step 3, step 4. Ya saya bilang tadi yang cuma dipakai itu di beberapa step aja. Jadi kita akan langsung ini aja, langsung kita berikan polygon, kita bentuk langsung disesuaikan ininya. Jangan lupa hidupin auto sama mouse-nya. Auto nggak usah ada yang harus ini. Ini kayaknya. Aduh, ini doa. Mohon maaf tadi kan kita udah kita udah beri polygon di komposisinya untuk menyatukannya. Itu di iniin aja di di satu-satuin aja pokoknya sampai dia sesuai sama stekot yang kita ada yang kita miliki itu. Maaf ini harusnya di sini sih. Nah ini sama ini. Jadi ini adalah daerah view kita. Stekotnya tuh bakal landing di sini doang. Ini BMBS-nya. Ini jadi daerah yang view kita. Kemudian kita ini semuanya ini kita copy aja. Dan kita buka AutoCAD satu lagi. Kalau udah kita buka AutoCAD satu lagi, kita masukin aja data kontur tamka kita. Masukin aja gini. Nah, kalau udah gini, kita paste to original coordinate. Nah, inilah daerah view kita di antara ketinggian 180 jadi interval segini lah di kontur apa nih 181 atau mungkin ini di 188, 186, 184. Nah, untuk itulah kontur kita.
Kemudian dilanjutkan dengan kemudian di dalamnya ini kita bentuk segi 6 bebas sesuka kita aja mau gimana ngebentuk ininya. Kita add polygon aja. Ini kita buat segi 6 untuk pit yang akan kita pakai, yang akan kita buat. Bebas segi mana? Luasan pitnya. Nah, ini disatuin kembali ke ini. Ini harusnya tetap dihidupin lagi aja supaya bisa kembali. Nah, ini intelin aja. Nah, kalau udah inilah bentuk gambaran pit kita di Invision. Hmm. Lebih baiklah di dicoba diubah. Kalau udah terus kemudian masuk. Nah, kalau udah ini bisa kita hapus saja tuh kontur-kontur yang ada di dalam si yang pakai trim. Trim. Nih, ini di trim, ini di trim. Nah, kita periksa ya satu-satu. Nah, kalau udah kita ubah aja ini jadi warna merah. Baik, di sini kita akan membuat jenjang-jenjangnya. Ini berarti ngetes A. Kita langsung aja kita tekan di sini untuk buat jenjang utama itu O. Kita juga harus nyiapin data bench width, bench height. Saya udah punya di sini datanya, parameternya itu bang width saya 1,1, bench width saya 1,3 dan bench height saya 1,5. Maka dari itu di sini kita ingin membuat crashnya karena bench width saya tadi 1,3. Dari itu saya membuat di sini satu ya dari yang terluar sini ke dalam ini untuk jadi crash saya. Kemudian kita O lagi, kita membuat dia jadi toe-nya. Toe-nya itu ialah bang height. Bang height ini kan pasti dari crash ke toe, lebar dari crash ke toe walaupun dia mengalami penurunan. Nah, dari itu karena tadi crash bang width saya 1,1, maka dari itu saya di sini buat 1,1 dari si O satu dari si ini yang ke dalam. Nah, ini bisa kita bedain aja warnanya. Jadi ini jadi bebas warna biru. Kita bisa bikin jenjang selanjutnya dengan cara kita menambahkan bench white sama bang white. Maka dari itu ditambah aja 1,1 tambah 1,3 jadinya 2,4 kita buat O lagi 2,4 aduh O 2,4 yuk O 2,4 select objek yang ini masuk ke dalam lagi dari sini pengen buat 4 jenjang nah kita bikin sampai 4 crashnya 1 2 3 4 gitu pula dengan yang toynya. Nah, kalau lagi nih ini adalah bentukan pit kita yang memiliki 4 jenjang di dalam web kita yang ingin kita buat. Oke, selanjutnya adalah yang kita membuat menentukan ketinggian dari tiap-tiap jenjang kita ini. Kan di sini paling luar tuh pit paling luar tuh menyinggung dari si kontur yang ini. Kontur yang ini tuh berapa elevasinya? 174. Nah, berarti pit terluar kita itu berada di angka 174. Kita bisa properties atau kita bisa ganti aja elevasinya di 174. Oke. Nah, oh udah ini juga bisa kita
Ini juga karena masih dalam satu jenjang kan, yang masih dalam satu horizontal, itu juga berarti masih di 174. Dia belum mengalami penurunan. Nah, tapi taunya itu kan udah mengalami karena itu penurunan kemiringannya. Nah, benchmark kita tadi berapa? Dari data yang ada, benchmark kita itu 1,5, berarti mengalami penurunan sekitar 1,5. Hmm. Nanti 174 kurang 171,5. Nah, ini akan dilanjutkan ke sampai ke pit paling dalam. Langsung kita skip aja. Nah, jadi elevation terendah kita tuh yang kita dapat ini yaitu 178. Karena udah kita bisa, kalau kita mau melihat bagaimana tampakan pit kita tuh bisa kita ketik 3DO. Nah, kita ingin aja. Aduh. Memang tadi ada kesalahan, ini bisa kita cek lagi. Nah, seperti inilah tampakan pit kita. Nah, ini kan dia akan masuk ke bawah. Nah, kalau kita ingin balik lagi kita bisa ke view 3D view stop. Nah, ini di zoom lagi aja. Selanjutnya kita ingin buat sayatan dari utara ke selatan. Ini jangan lupa hidupin auto semua snapnya. Ke draw ke 3D polyline. Ambil aja dari ini ke sini, bebas sih dari mana aja. Ini kita usahain lurus ya. Ini agak ini salah nih. Jadi kita sebenarnya kita setting aja. Jadi midpoint aja. Ini lebih lurus ya. Ini usahain satu-satu ya untuk aduh, ya. Untuk masuk semua. Jangan sampai ada jenjang yang atau noise press toto yang enggak disayat. Nah, kalau udah enter aja. Kalau kita pengen tahu gimana bentuk sayatannya, kita bisa ke quick serve, design tool, laten, pilih objek. Tadi kan yang ini kan, enter, pilih satu benar. Ini dua aja, ini auto, ini yes saja ketik, ini dua, 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 dua. Pilih mau di mana kita buat di sini aja. Nah, inilah ketampakan dari ada skala tadi sedikit ya kalau di ini ya. Quick serve, design tool, laten. Nah, ini ke on enter. Ini ada benar. Ini dua aja. Oh, ini kita buat tadi kan paling rendah kan 168. Nah, kita buat aja di bawahnya 165 paling rendahnya. Dah, ini yes. Ini dua, 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 dua. Buat di sini. Nah, ini seperti inilah kenampakan dari sayatan kita. Ini bisa kita hapus saja untuk grid-gridnya. Udah, kalau udah gini nanti bisa dihapus-hapus yang nggak berkenan atau yang nggak kena ininya. Kita bisa bikin poligonnya buat ke endpoint. Nanti lagi stepnya. Nah, kalau udah ini kamu bisa narik ini. Nah, jadi yang nggak ada ini bisa dihapus saja. Ini terserah ya, bisa dua, bisa berapa, terserah kamu aja. Jadi kenampakannya itu seperti ini untuk sayatan kamu. Kalau kita pengen cari single slope sama overall slope-nya, itu bisa dari pertama kita
buat garis bantu ini satu lagi kita buat garis. Untuk ini kita akan membuat overall slope ya. Ini ortonya bisa dimatiin ya. Nah, ini udah kita buat satu lagi garis ringan. Kita lanjut ke dimension, ke angular. Kita pilih ini second ini line yang ini sama line yang satu lagi yang ini. Nah, ini kan karena ini lancip kan otomatis dia tidak mungkin lebih besar dari 190 ini. Nah, seperti inilah kiranya untuk ini sih. Ini overall slope-nya itu ada di angka 54. Habis perhitungan dan nanti kita bisa lakukan perhitungan juga untuk mencari overall slope-nya. Ini bisa kita edit juga biar supaya tulisannya kecil aja. Ini kan 2,5. Ini 1,5 juga bisa biar kecil. Atau 0,5 juga bisa. Nah, di offset ini 1 aja. Nah, jadi seperti inilah ketampakan dari overall slope-nya. Kemudian kalau mau cari ini single slope, kalau mau cari overall slope-nya kita bisa ke buat satu lagi. Nah, untuk garisnya itu dari titik paling ujung sini, dari tol terbawah menuju ke nah, aduh, nah ini dia jadi dari tol terbawah sampai ke crash ke atas itu merupakan ini kita juga harus bikin garis satu lagi untuk membantu dia kita panjangin aja. Caranya masih sama, angularin lagi, pilih aja yang ini sama yang ini. Nah, udah kita perkecil sebisa mungkin. Nah, seperti inilah tampakan overall slope-nya sebesar 36 derajat. Ini bisa diubah-ubah seperti saya kayak tadi. Kalau udah kita bikin kotak untuk daerah whipnya bebas di mana aja seperti ini. Ini biar cepet aja seperti ini. Jadi kalau udah gini ya tuh kita terima aja daerah di luar dari kotak tersebut. Ini. Kalau udah nih sisanya dia hapusin aja. Ini delete aja. Nah, ini delete. Ini biar mempercepat ya. Kemudian kita pengen ngebikin koordinat dari si mungkin koordinat dari si peta kita nih. Kita bisa tekan ID.
hidupin auto sama snapnya ya. Kita harus tahu titik ini berapa sih. Kita copy aja dulu X-nya. Control Control V, Control C, salah ID, Control C. Nah, ini kita langsung masuk ke quick help aja. Kita ambil supaya menjadi catatan kita. Agak naik. Nah, jadi kan di sini 43478 6564 untuk X-nya, koordinat X paling jauh di sini. Nah, jadi kita tuh pengen buat dia tuh angkanya cantik aja terus menjadi 800. Jadi kita kurangin aja. 434 800. Enter. Ini kurang 1,3436. Pada dari itu kita bikin garis ini terus ke bawah aja. Bebas sih berapa. Sebenarnya bisa juga gini caranya. Garis 5. Kita kalau membuat 5 ke 5 cm ke bawah, nah seperti ini. Kalau udah, kita pilih CO, kita bikin CO, objek ini maksud, enter. Ini kita kesampingan gini, kita masukkan angka dari kita kurang berapa tadi? 1 3 4 3 6. Nah, dari itu sini yang seharusnya untuk angka 434800. Nih. Kita bisa ngecek juga option. ID. Benar nggak ini di angka 434800 kan benar kan? Udah ini. Jadi ini bisa di delete aja. Kemudian kita mau bikin grade-nya untuk koordinatnya tuh per 50 aja. Kali itu kita sama juga kayak tadi CO, select object, enter, pilih yang ini, kita ke kanan, kita bawa dia 50. Nah, sini, atau mungkin 25 juga bisa. Nah, satu lagi sama 75. Nah, jadi kita punya 4 grid sini. Punya 4 titik koordinat. Ini tinggal kita buat aja 434800. 434800. Jangan lupa buat ME-nya. Nah, seperti ini. Kita perbesar. Token. Kita geser seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, kita kan membuat samping-sampingnya tuh sama juga kayak tadi. Kita tekan CO lagi. Kita pilih objeknya. Enter. Kita pilih specific base point-nya di sini. Nah, kita tarik lagi aja ke kanan. Kita tentuin tadi kita per berapa kan? Per 25. 25, 50, dan 75. Nah, oke, kita SC aja. Nah, kalau udah jadi seperti ini bisa diubah-ubah sesuai sama berapa tadi kan 434825, 43850 sama 4344875. Nah, begitu pula sama yang untuk Y-nya, seperti itu caranya. Mungkin cukup sekian dari saya dalam pembuatan peta untuk ini. Kita bisa melihat untuk modelnya seperti ini. Nanti kamu bisa pakai layout 1 atau layout 2. Bebas. Seperti ini kalau layout 2, layout 1 seperti ini ya sama aja sih. Nanti di zoom aja. Nah, seperti ini seberapa besar sih ini yang kita pengen buat. Nah, seperti ini. Mungkin seperti ini ya. Macam. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya cukupkan untuk pembuatan prosedur tambahan terbuka menggunakan ArcMap. Sekian dari saya Aditya Nugraha Fikri dengan NIM 1224696. Saya kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.